Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rahmanisa. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan modul 6 tentang proteksi dan pertukaran informasi kesehatan dalam sistem informasi kesehatan. Di sini saya mendapatkan jurnal penelitian yang berjudul Analisis Aspek Keamanan Data Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X. Yang pertama yaitu latar belakang. Rekam medis elektronik atau RME adalah dokumen digital yang membuat data pasien mencakup identitas, pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis. Dengan berkembangnya teknologi informasi, sistem RME menjadi kebutuhan penting dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan medis, dan mempercepat akses informasi. Namun, pesatnya implementasi RME juga meningkatkan risiko ancaman keamanan data seperti pencurian atau kebocoran informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek keamanan data pasien pada RME di Rumah Sakit X menggunakan prinsip keamanan seperti kerahasiaan atau confidentiality, integritas, integrity, autentikasi yaitu authentication, ketersediaan atau availability, control, access atau access control, dan nirsangkal atau non-repudiation. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam sistem RME. Yang kedua, memberikan pedoman bagi pengelolaan sistem keamanan informasi di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Sistem login menggunakan username dan password yang sudah ditetapkan. Namun, penggantian password secara berkala tidak dilakukan dan belum ada SOP yang mendukung perlindungan optimal. Kemudian, integritas atau integrity, data pasien di rekam medis elektronik dapat diubah hanya oleh pengguna yang memiliki hak akses dengan prosedur tertentu. Yang keempat, meminimalkan risiko pelanggaran keamanan data di institusi pelayanan kesehatan, sehingga integritas data tetap terjaga. Kemudian yaitu autentikasi atau authentication, penerapan tanda tangan elektronik bersertifikat, memastikan validitas data, namun beberapa dokumen pasien masih menggunakan tanda tangan manual. Kemudian yaitu ketersediaan atau availability, akses ke rekam medis elektronik terbatas pada lingkungan rumah sakit melalui jaringan VPN yang telah diatur oleh pihak IT, menjamin keamanan akses. Kemudian kontrol akses atau access control, pembatasan hak akses telah diterapkan dengan username dan password sesuai tugas pengguna. Namun, tampilan menu pada sistem rekam medis elektronik masih sama untuk semua pengguna. Kemudian, nirsangkal atau non-repudiation, sistem mencatat log aktivitas pengguna seperti riwayat perubahan data, namun audit internal terhadap sistem rekam medis elektronik belum dilakukan secara rutin. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini terdapat kesimpulan yaitu sistem rekam medis di Rumah Sakit X sudah menerapkan beberapa aspek keamanan seperti autentikasi dan kontrol akses. Namun, masih ada kelemahan pada pengelolaan password, ketiadaan SOP khusus, dan audit sistem yang tidak rutin. Dan keamanan data pasien dapat lebih terjamin jika setiap aspek dilengkapi dengan prosedur dan pengawasan yang konsisten. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, rumah sakit perlu menyusun SOP khusus yang mengatur keamanan dan kerahasiaan RME. Yang kedua yaitu mendorong pengguna untuk mengganti password secara berkala dan menggunakan kombinasi karakter kuat. Yang ketiga, melakukan audit sistem secara rutin untuk mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas sistem rekam medis elektronik. Yang keempat, mengembangkan sistem dengan tampilan menu yang disesuaikan berdasarkan hak akses pengguna.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.